Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kita umat Buddha seringkali mendengar ada peristiwa-peristiwa yang menarik pada zaman Sang Buddha, terutama berkenaan dengan orang-orang yang mencapai kesucian pada saat melakukan aktivitas yang terkadang, kalau kita boleh mengatakan, sesuatu yang rasanya sulit untuk kemudian seseorang bisa mencapai kesucian. Misalnya, pada saat seseorang mendengarkan dhamma yang sedang diajarkan oleh Sang Buddha, orang tersebut mencapai kesucian. Sebagai contoh, misalnya Bante Kundanya, yang ketika mendengarkan khotbah pertama Sang Buddha, Dhamma Cakkappavattana Sutta, dan ketika khotbah masih dibabarkan, beliau mencapai kesucian Sotapanna. 3 belenggu dihancurkan. Atau Pancawagia atau 5 biku, termasuk Bante Kundanya, ketika mendengarkan khotbah yang dibabarkan oleh Sang Buddha berkenaan dengan anatta lakkhana, karakteristik dari tanpa aku atau tanpa diri, ketika khotbah ini belum selesai dibabarkan, batin mereka terbebaskan. Mereka semua mencapai kesucian arahanta. Dan kadang pula kita juga mendapatkan berbagai macam cerita ketika seseorang sedang mengalami fenomena tertentu, sedang tidak duduk bermeditasi, tetapi mereka juga bisa mencapai kesucian. Contohnya adalah Bhikkhuni Patacara. Nah, dalam cerita ini, bhikkhuni tersebut ketika masuk dalam kuti, kemudian sedang meniup lampu minyak sebelum ia beristirahat, seiring dengan lampu minyak padam, batin Bhikkhuni Patacara ini juga terbebaskan. Bebas dari segala bentuk kotoran batin, ia mencapai kesucian arahanta. Kemudian cerita lain, misalnya Bante Ananda, yang semalam suntuk belum melakukan meditasi, tetapi tidak mencapai kesucian. Nah, pada saat beliau mau berbaring, pada saat kepala belum menyentuh bantal, tetapi kaki sudah tidak menyentuh lantai, pada saat itulah seluruh kotoran batin dihancurkan. Beliau mencapai kesucian arahanta. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini menjadi hal yang menarik karena kemudian ada beberapa orang berpikir, oh berarti seseorang untuk mencapai kesucian tidak perlu meditasi. Buktinya beberapa orang yang mendengarkan dhamma bisa mencapai kesucian. Buktinya seperti Bhikkhuni Patacara hanya sekedar meniup lampu minyak mencapai kesucian arahanta. Oh berarti meditasi itu tidak penting untuk seseorang mencapai kesucian. Tentu tidak demikian. Pertama yang harus kita ketahui bahwasanya batin orang ini sebenarnya sudah matang. Dan karena batinnya sudah matang, maka kebebasan batin dari segala bentuk kotoran batin bisa terjadi kapan saja. Ini yang pertama. Yang kedua tentu, kematangan batin mereka juga terjadi bukan semata-mata mereka mempraktikkan meditasi mengembangkan batinnya dalam kehidupan sekarang saja. Bahkan dalam kehidupan yang lampau yang sudah tidak terhitung banyaknya, mereka juga sudah berlatih. Nah, sehingga dalam kehidupan sekarang ketika waktunya tepat, batinnya sudah betul-betul matang, maka peristiwa tertentu itu menjadi pemicu batin mereka bisa terbebaskan. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga tentunya adalah bahwa meditasi yang mereka praktikkan ini tidak semata-mata hanya meditasi duduk. Seperti yang Sang Buddha sampaikan bahwasanya pengembangan batin ini harus dipraktikkan, dikembangkan, bahkan sejak bangun tidur sampai menjelang tidur. Artinya, menjaga batin dalam pengembangan batin ini harus dilakukan setiap saat, setiap momen, selama seseorang tidak dalam kondisi tidur. Ketika seseorang terjaga, di situ seseorang diajak untuk mengembangkan batinnya. Jadi pengembangan batin atau meditasi itu hendaknya dilakukan setiap momen selama seseorang tidak tertidur.
Sejak bangun tidur sampai menjelang tidur, itu adalah bagian dari pengembangan batin. Kuncinya adalah menjaga batin itu sendiri. Nah, ketika seseorang menjaga batin itu sendiri dalam setiap waktunya, maka ketika momennya tepat, ketika batinnya sudah betul-betul matang, maka perenungan dhamma, pemahaman dhamma yang diperoleh, apakah pada saat mendengarkan dhamma, atau pada saat merenungkan dhamma, atau pada saat melihat fenomena tertentu yang memicu munculnya perenungan dhamma, kebijaksanaan, maka kotoran batin bisa hancur, memungkinkan untuk hancur pada saat itu. Jadi tidak hanya pada saat seseorang duduk bermeditasi, kapanpun bisa terjadi. Dan ini telah disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha di dalam salah satu khutbah yang disebut sebagai Vimutta-yatana Sutta, atau khutbah tentang landasan kebebasan. Landasan yang menyebabkan batin seseorang bisa terbebaskan. Nah, di dalam khutbah di sini menarik sekali, Sang Buddha menyampaikan bahwa ketika seseorang mempraktikkan dhamma dengan penuh ketekunan, dengan penuh semangat, dengan kewaspadaan, maka 5 hal bisa menjadi landasan bagi orang tersebut untuk bisa terbebaskan. Yang pertama adalah ketika suatu kali Sang Buddha atau mungkin para biku lain atau kalyana mita lain sedang membabarkan dhamma secara terperinci. Dan ketika seseorang sedang mendengarkan dhamma dari sang guru, dari sang Buddha, atau mungkin brahmacari atau teman-teman yang baik, batin orang tersebut mampu memahami dhamma tersebut dengan baik, mampu memahami maknanya dhamma tersebut dengan baik. Ketika memahami maknanya, muncul kegembiraan, pamuja. Ketika kegembiraan muncul, kemudian muncul kegiuran. Ketika muncul kegiuran, maka muncul ketenangan batin dan bahkan ketenangan secara fisik. Dan ketika ketenangan batin, muncul kebahagiaan batin. Dan karena batinnya bahagia karena dhamma, maka muncullah samadhi, batinnya terkonsentrasi. Dengan batinnya terkonsentrasi demikian, pada saat tersebut, yang membawa batinnya untuk melihat dhamma, untuk membebaskan batinnya dari kotoran batin. Nah, mendengarkan dhamma demikian membawa seseorang, bahkan pada saat mendengarkan dhamma, batinnya bisa terbebaskan. Dan Sang Buddha menyampaikan, orang demikian yang ketika mendengarkan dhamma mendapatkan makna secara baik dari dhamma yang telah disampaikan oleh sang guru atau teman brahmacari, atau teman kehidupan selipat, atau teman kalyana mita, yang kemudian membawa batin menjadi terkonsentrasi. Nah, orang demikian bisa mencapai kesucian. Dan dikatakan kotoran batin yang belum dihancurkan itu dihancurkan, dan keamanan tertinggi yang tiada tanding yang belum dicapai itu dicapai. Atau dengan kata lain, nibbana yang belum dicapai itu kemudian dicapai. Batin yang tadinya tidak terbebaskan kemudian terbebaskan. Ia mencapai bahkan kesucian arhanta pada saat mendengarkan dhamma. Dan itulah kenapa, seperti contoh tadi, Pancawagya pada saat mendengarkan dhamma mereka mencapai kesucian arhanta. Tetapi ingat, mereka mencapai kesucian arhanta karena memang batinnya sudah matang. Mereka mempraktikkan dhamma dengan katakan waspada, apa mata, dengan tekun atapi, dan dengan penuh semangat atau sungguh-sungguh atau pahitata. Sehingga dengan mempraktikkan dhamma sedemikian rupa dan batin mereka memang sudah matang, mendengarkan dhamma, mereka bisa memahami dhamma dengan baik. Memahami dhamma dengan baik, muncullah kegembiraan, muncullah kegiuran, muncullah ketenangan batin, muncullah kebahagiaan, dan muncul pula samadhi atau konsentrasi, yang tentunya dari konsentrasi ini kemudian diarahkan untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, melihat fenomena sebagai anicca, dukkha, dan anatta, dan itulah yang kemudian di momen tersebut kotoran batin pun
dihancurkan pada saat masih mendengarkan Dhamma. Ini adalah yang pertama, landasan yang pertama. Mendengarkan Dhamma bisa membawa kepada hancurnya kotoran batin, membawa kepada terbebasnya batin dari kotoran batin, mencapai nibbana. Nah, yang kedua adalah seseorang mungkin ia sedang membabarkan Dhamma secara terperinci kepada orang lain. Kalau tadi ia sedang mendengarkan Dharma, tetapi sekarang ia sedang membabarkan Dhamma, membabarkan ajaran Sang Buddha, membabarkan 4 kebenaran mulia sebagai contohnya. Ketika membabarkan 4 kebenaran mulia, membabarkan Dhamma, nah disitulah orang demikian pun bisa memunculkan, katakan, terinspirasi terhadap makna yang dipahami berkenaan Dhamma yang sedang dibabarkan. Dan ingat, pada saat seseorang membabarkan Dhamma, terkadang bahkan Dhamma yang tadinya belum dipahami dengan baik, ketika ia mulai membabarkan Dhamma, pemahaman terhadap Dhamma tersebut pun akan berkembang. Dan memungkinkan pula ketika ia sedang membabarkan Dhamma, maka dia terinspirasi oleh makna dari Dhamma tersebut, oleh makna dari apa yang sedang ia babarkan, dan di sana muncullah kegembiraan pamoja. Dengan pamoja muncul, muncullah piti kegiuran. Dengan munculnya piti, muncullah pasadi ketenangan. Dengan pasadi muncul, maka muncullah kebahagiaan suka. Dan sukino citang samadhyati, dengan batin yang bahagia, maka konsentrasi samadhi juga muncul. Dan dengan konsentrasi, ini pun juga bisa diarahkan untuk melihat segala sesuatu, melihat batin dan jasmani, melihat 5 kekuasaan sebagai sekadar anicca, dukkha, dan anatta. Sebagai tidak kekal, sebagai bagian dari dukkha, penderitaan, dan sebagai yang bukan milik, bukan aku, bukan diri. Dan dengan batin yang matang demikian, karena dia adalah seseorang yang tekun, seseorang yang waspada, seseorang yang sungguh-sungguh dalam praktek Dhamma, memungkinkan orang tersebut dalam ketika ia sedang membabarkan Dhamma, bahkan batinnya pun bisa terbebaskan. Nah, ini juga bisa terjadi. Dalam kitab komentar ada cerita tentang bagaimana ada seorang biku yang ketika membabarkan Dhamma, batinnya terbebaskan. Ia mencapai kesucian arahanta. Dan ini yang juga disampaikan oleh Sang Buddha dalam khutbah ini. Memungkinkan seseorang untuk terbebaskan. Kotoran batin yang belum dihancurkan, itu dihancurkan. Batin yang belum terbebaskan, kemudian terbebaskan. Dan keamanan tertinggi yang tiada tanding, atau anutarang yoga kemang, yang adalah nibbana, yang tadinya belum dicapai, kemudian dicapai. Dengan ketika seseorang membabarkan Dhamma. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah seseorang sedang tidak mendengarkan Dhamma, sedang pula tidak membabarkan Dhamma, tetapi ia sedang mengulang Dhamma. Ia sedang reciting, sedang mengulang Dhamma yang telah dia pelajari, yang telah dia dengar. Contohnya misalnya, seseorang mengulang Padicca Samuppada, atau ia mengulang Dhamma Cakkappavattana Sutta, mengulang Dhamma yang telah dia pelajari, yang pernah dia dengar, diulang. Dan ketika dia mengulang Dhamma tersebut, muncullah yaitu inspirasi di dalam makna, dia mengetahui makna yang sesungguhnya dari Dhamma tersebut, sehingga muncullah kegembiraan, muncullah kegiuran, muncullah ketenangan batin, muncullah kebahagiaan, dan muncullah konsentrasi. Dan batin yang terkonsentrasi diarahkan untuk melihat fenomena sebagaimana adanya. Dan ini pun juga membawa kepada kebebasan. Maka mengulang kembali ajaran Sang Buddha, reciting ajaran Sang Buddha, mengulang kembali ajaran Sang Buddha, itu juga bagian dari landasan yang memungkinkan seseorang untuk bisa terbebaskan. Oleh sebab itu, kalau seseorang ada pertanyaan, apakah kemudian kita baik untuk membacakan parita, membacakan sutta? Sangat baik. Kan membacakan sutta, membacakan parita juga bagian dari kita mengulang kembali ajaran Sang Buddha. Apalagi banyak sekali parita yang sebenarnya diberikan oleh Sang Buddha sendiri. Apalagi sutta-sutta atau khutbah-khutbah Sang Buddha, apakah Dhamma Cakkappavattana Sutta, Anatta Lakkhana Sutta, dan khutbah-khutbah Sang Buddha lainnya, ketika diulang kembali,
meresapi maknanya, itu pun juga bisa membawa kepada kegembiraan batin. Dan memungkinkan ketika batin itu menjadi matang pada waktu itu dengan memaknai baik ajaran Sang Buddha yang ia recited, ia katakan, ucapkan, ia ulang, maka bisa membawa sebagai landasan untuk bahkan kebebasan pikiran, untuk pencapaian nibbana. Ini adalah yang ketiga, mengulang apa yang telah disampaikan oleh Sang Buddha. Yang keempat adalah seseorang sedang tidak mendengarkan Dhamma, seseorang sedang tidak berbicara Dhamma, seseorang tidak sedang mengulang kembali Dhamma, tetapi ia sedang merenungkan, menyelidik Dhamma yang sudah ia dengar, yang sudah ia pelajari. Ia menyelidik dalam batinnya sendiri. Ya, seperti kalau dalam bermeditasi, kita merenungkan kembali ajaran Sang Buddha, kita menyelidik kembali ajaran Sang Buddha. Kita merenungkan anicca, merenungkan dukkha, merenungkan anatta, merenungkan 4 kebenaran mulia, dan itu memungkinkan, dengan perenungan demikian, memungkinkan memunculkan batin yang gembira. Gembira karena mengerti makna dari Dhamma yang ia sedang renungkan. Dan ketika kegembiraan muncul, maka kegiuran juga bisa muncul. Ketika kegiuran muncul, maka passaddhi, ketenangan juga bisa muncul. Dan ketika passaddhi muncul, maka suka, kebahagiaan dalam Dhamma itu juga muncul. Dengan batin yang bahagia, maka muncullah konsentrasi. Dan dengan samadhi konsentrasi, maka membawa seseorang untuk bisa mengetahui, memahami sesuatu sebagaimana adanya. Dan ini juga menjadi landasan bagi seseorang untuk terbebaskan. Maka merenungkan Dhamma ini juga landasan bagi seseorang untuk terbebaskan. Jadi kalau tadi saya menceritakan tentang cerita Bhikkhuni Patacara, yang sebenarnya pada waktu Bhikkhuni Patacara ini masuk ke kuti, sebelum masuk ke kuti, ia sebenarnya memunculkan sebuah perenungan dari sebuah peristiwa di mana sebelum masuk ke kuti, ia membasuh kakinya. Ketika membasuh kakinya, dia melihat, oh ternyata ada air yang meresap. Ketika kakinya dibasuh, ada air yang mengalir kemudian meresap dalam jarak tertentu. Kemudian ada air lagi yang meresap dalam jarak tertentu yang lain. Ada yang pendek, ada yang panjang, ada yang sangat panjang. Aliran air tersebut. Nah, ia memunculkan sebuah perenungan bahwa kehidupan setiap makhluk juga sama. Ada yang mati ketika masih di dalam kandungan. Ada yang mati ketika baru dilahirkan. Ada yang mati ketika sedang sedikit beranjak dewasa. Ada yang mati ketika sudah dewasa. Ada yang mati juga ketika seseorang sudah tua. Kematian bisa terjadi kapan saja dan itu sebuah kewajaran. Nah, Bhikkhuni Patacara ini merenungkan demikian dan itu juga memunculkan ketergugahan batin, memunculkan sangwega untuk melepaskan segala bentuk kemelekatan terhadap apapun fenomena. Nah, ketika kemudian ia masuk ke kuti dengan perenungan yang demikian, dan di saat ia meniup lampu minyak, seiring dengan lampu minyak tersebut padam, kotoran batinnya juga ikut padam. Nah, disinilah perenungan yang baik ini juga bisa membawa kepada pembebasan, membawa kepada hancurnya kotoran batin. Maka itu bisa terjadi kapan saja. Tidak hanya pada saat ketika seseorang duduk. Dalam cerita-cerita Buddhis pada zaman Sang Buddha, kapan saja seseorang sedang meditasi jalan, seseorang sedang berdiri, Bhante Ananda itu sedang katakan akan membaringkan tubuhnya, beberapa sedang mendengarkan Dhamma, itu semua bisa membawa batin menjadi matang dan terbebas dari kotoran batin. Nah, ini yang keempat, perenungan, menyelidik dengan batinnya sendiri, yaitu Dhamma yang telah dia dengar, yang telah dia pelajari. Nah, yang kelima adalah ada kasus di mana memang seseorang ketika bermeditasi mendapatkan samadhi nimitta. Jadi nimitta atau gambaran batin berkenaan dengan samadhi, berkenaan dengan objek-objek meditasi. Dalam khutbah di dalam kitab komentar, di sana ada tingsa kamadhana, 38 objek meditasi. Jadi dalam kitab komentar itu seringkali disebutkan bukan 40 objek meditasi, tetapi 38 objek meditasi.
Nah, ketika seseorang mendapatkan nimitta, ketika ia bermeditasi dengan salah satu dari objek meditasi, ia kemudian pegang dengan baik, ia kembangkan dengan baik, dan ia tembus dengan kebijaksanaan. Jadi panyaya supadik widita, ia tembus dengan kebijaksanaan. Ini pun juga membawa seseorang yang tadi batinnya belum terbebaskan, menjadi terbebaskan, yang tadi kotoran batinnya belum dihancurkan, kemudian dihancurkan secara menyeluruh, yang tadi nibbana belum dicapai, kemudian dicapai. Artinya, membawa seseorang untuk bisa mencapai kesucian arahanta dengan memiliki samadhi, memegang samadhi. Namun tentu dalam kitab komentar juga setelah memiliki samadhi demikian, samadhi nimitta atau gambaran tentang konsentrasi, ya tanda batin tentang konsentrasi atau konsentrasi itu sendiri, nah seseorang kemudian membawa batinnya untuk melihat anicca, dukkha, dan anatta. Ketika dikatakan panyaya supavidita atau ditembus dengan baik melalui kebijaksanaan, artinya melihat dari sisi anicca, dukkha, dan anatta, ini juga membawa kepada kebebasan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dalam hal ini yang terpenting dalam kita mengembangkan batin kita adalah bagaimana kita dalam setiap momennya tekun, dalam setiap momennya kita bersungguh-sungguh, dalam setiap momennya kita berusaha untuk waspada terhadap batin kita. Apakah pada saat kita melihat, kita mendengar, kita merasakan, apapun aktivitas yang kita lakukan, kita tekun, kita waspada, kita sungguh-sungguh membawa dhamma ke dalam setiap tindakan kita, maka memungkinkan dan sangat memungkinkan seperti apa yang disampaikan Sang Buddha dalam kondisi-kondisi tertentu, apakah ketika mendengarkan dhamma, sedang membabarkan dhamma, ketika sedang mengulang kembali dhamma, merenungkan dhamma, memungkinkan seseorang batinnya bisa terbebaskan dari kotoran batin. Batinnya bisa mencapai kebebasan atau nibbana. Dan sehingga cerita-cerita mengenai pada zaman Sang Buddha, para siswa beliau Sang Buddha yang mendengarkan dhamma mencapai kesucian, kemudian mengalami peristiwa tertentu kemudian mencapai sucian, itu sangat memungkinkan karena batin mereka sudah terlatih. Dan latihan mereka ternyata tidak hanya dalam kehidupan sekarang, dalam kehidupan-kehidupan yang lampau mereka pun juga sudah melatih batin mereka. Dan itu yang juga hendaknya kita jadikan sebagai acuan dalam kita mengembangkan batin kita. Semoga ini menjadi satu pemahaman yang baik. Semoga kita semua berkembang dalam ajaran Buddha. Sapisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia.